gue mau lanjutin ngobrol lagi nih seputar ini Col. Sekarang lagi rame banget nih di media sosial. Lu pasti ngeliat lah kalau buka-buka TikTok ya kan. TikTok terus kayak media sosial lainnya lah, Instagram gitu-gitu. Jadi ada Col satu paranormal atau dukun lah ya istilahnya, berkedok pengobatan. Cuman dia kayak membawa unsur-unsur agama-agama Islam di situ, Col. Tahu nggak sih lu? Gus Samsudin. Gus Samsudin. Oke. Iya. Oh, yang sama si pesulap merah ya? Iya, kontroversinya sama pesulap hijau. Pesulap hijau baru lagi tuh, ngasal banget. Pesulap merah. Kalau hijau mah Hulk kali ya. Lagi ritual-ritual dak ya. Lempar orang. Nggak sembuh malah tambah bengep. Iya, jadi Gus Samsudin sama pesulap merah nih lagi versus banget nih. Gue liat kenapa indikasinya tuh gara-gara pesulap merah ini kayak mengidentifikasi nih ada yang rancu nih di terhadap Gus Samsudin ini. Padahal Gus Samsudin ini nggak terekspos sama sekali awal-awalnya. Karena orang nggak ada yang tahu kan, karena dia kan di Jawa Tengah tuh, Blitar situ. Tapi akhirnya si pesulap merah ini ngeliat nih kok ada yang janggal gitu. Maka dia bedah tuh, dia mempraktekkan sendiri tuh hasil dari pengobatan cara-caranya dari Gus Samsudin ini gitu. Dia bongkar gitu tuh si pesulap merah ini. Nah, katanya ada kejanggalan, akhirnya dia bongkar, kontroversi lah di situ. Ternyata si pesulap merah ini juga bisa ngelakuin seperti Gus Samsudin. Yang apa dilakuin ritual-ritualnya Gus Samsudin itu. Gitu katanya sih. Menurut lu gimana tuh? Ya menurut gue sih bagus juga sih, Bon. Karena kan kalau gue lihat sekarang banyak banget tuh praktek-praktek dukun ala-ala ya kan, yang berkedok agama ya kan, yang sok-sok ya Allah bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Padahal mah tipu gitu kan. Padahal ujung-ujungnya waktu ya. Iya, ujung-ujungnya kan butuh waktu. Betul. Tapi itu dia pesulap merah kenapa dandan kayak gitu sih, kayak garah? Mungkin dia pecinta anime kali ya. Iya kali ya. Ya mungkin dia mau beda dari yang lain lah. Dan dia juga nggak mau terlalu di apa sih, maksudnya dia pengen jadi paranormal, bukan paranormal sih, kayak hipnotis ya. Iya, dia bisa aksi panggung gitulah, pesulap gitu. Cuman gayanya nyentrik aja sih, kayak Koreaan kan sekarang kan lagi zamannya Korea nih. Atau apa Jepangan, dia mengikuti zaman gitu. Iya, bisa jadi. Iya. Branding dia lah. Mencolok gitu. Merah banget. Tapi yang lu seputar pesulap merah sama Gus Samsudin ini apa sih yang udah lu lihat-lihat sih? Pasti kan lu ngeliat kan? Beberapa topiknya itu. Yang pertama yang gue lihat sih itu masalah yang si Gus Samsudin itu dia nyembuhin pasiennya tuh pakai keris itu loh. Keris yang kesetrum. Iya, gua ngeliat juga tuh. Kan? Keris ya. Dan ternyata kerisnya itu ternyata ada anjing di marketplace. Emang dijual. Mistik banget ya, dijual. Jadi metodenya kan gini kan. Pertama Gus Samsudin, gue ngeliat tuh di adegannya dia kayak udah mantra-mantra gitu. Si pasiennya udah serius nih. Buka perutnya katanya, buka perutnya. Pas perutnya dibuka, akhirnya digini-gini nih. Tiba-tiba keluar setruman-setruman kecil tuh. Tret. Selesai. Wah, ini kayaknya udah selesai nih. Tadi penyakitnya udah diangkat dari setrumnya tadi. Akhirnya netizen Indonesia pinter nih, ngulik terbongkar lah. Itu jadi kerisnya itu dijual di marketplace bervariatif harganya. Ada dari 200.000 sampai 1,6. Berarti kan itu kan permainan sulap kan? Betul. Permainan buat aksi panggung aja kan? Iya betul. Iya. Bukan untuk mengobati. Bukan gitu mengobati. Kan? Maka dari situ orang ngiranya, ya ini mah tipu, ini bohong ini mah. Karena dia tuh ini dibumbu-bumbuinnya sama itu. Agama sih. Sama agama, dia pakai sorban, pakai ini gitu kan. Iya. Terus ya Allah, bisa terus gitu. Jadi orang kan percaya. Iya. Kecuali kalau misalnya dia cuman gini-gini doang, mungkin orang nggak percaya ya. Ini dia sampai gini-gini, Bismillah, Allahu Akbar, gitu. Gimana orang nggak percaya? Alhamdulillah, makasih banyak ya. Nah akhirnya udah terdistract tuh psikolognya kan sama pikirannya. Wah sembuh nih gue, sembuh. Padahal jujur dikasih Panadol. Kalau dikasih Proma. Iya. Apa nggak belum rindu. Pengobatan katanya. Terus apa lagi Cul? Kata ada lagi kan yang media kelapa kalau nggak salah tuh.
Oh iya, yang apa namanya, yang jadi dia itu menerima pasien yang katanya tuh diguna-guna gitu, yang nggak kedetek sama medis. Akhirnya dia lari ke Gus Samsudin. Ya. Dibaca-bacain ya kan, dibacain. Medianya kelapa tuh, buah kelapa. Buah kelapa, dibaca-bacain. Allah Akbar gitu kan. Atau enggak dihipnotis, tak gitu. Ya elah. TV banget. Gaya. Tai banget. Nah, oke. Jadi dia tuh kayak ngerasa wah ini kayak gue guna-guna nih gitu kan. Akhirnya diobatin tuh sama si Gus Samsudin. Medianya buah kelapa tuh, Bon. Nah, bukan buah pir, bukan? Hah? Bukan buah pir. Kecil banget buah pir. Sekarang salah kalian. Pas mau dibongkar kesusuban. Sama kulitnya ya. Kulitnya. Tajam banget. Nah, jadi pas abis itu dibaca-bacain, akhirnya ya udah, nih penyakit lu tuh ada di dalam kelapa ini nih, dibongkar. Sak gitu kan, udah dibongkar, set, udah diparut, udah dibikin, udah kelapa parut bakal bikin rendang. Itu mah bukan Gus Samsudin namanya, bukan dukun, itu penjual kelapa parut itu yang di pasar. Oke. Nah jadi pas udah di situ ada aja dukun jadi jualan kelapa, apa buah anjir. Oke, jadi pas udah gitu, pas dibuka, nah itu keluar tuh Bon, alat-alatnya. Contohnya kan biasanya kalau orang digunakan di santet tuh ada kayak jarum, ya kan, peniti. Terus ada juga benda-benda tajam lainnya lah, gitu kan. Ada baut. Oh berarti orang yang kena penyakit ini kerjaannya di bengkel tuh? Iya, bisa jadi. Tang keluar apa segala macam. Berat banget tuh di perut. Mungkin bengkelnya rame kali ya, bengkel-bengkel sampingnya gitu kali. Iri ya. Akhirnya disantet tuh, diisilah tang di dalam perutnya. Penyakit banget itu, sakit banget dalam perutnya. Untung lah begini, kalau posisinya kejepit tuh kulitnya. Sini ces ya, pankreasnya kena. Gitu. Untung bukan mesin gerinda tuh dimasukin. Mesin gerinda apa yang masuk di perut, gede banget orang. Oke, nah akhirnya setelah dengan adanya kayak gitu, si Puslap Merah kepo nih. Kok bisa gitu sih? Pas dia bongkar, ternyata triknya itu, jadi si pucuknya si kelapa itu, si buah kelapa itu dibongkar dulu, dibuka dikit, dimasukin tuh itunya, pakunya ininya segala macam, udah ditutup lagi katanya gitu. Ya elah, itu emang gue juga bisa bikin gitu mah. Triki-trikinya Triki ya. Dunia tipu-tipu emang kayak. Dunia ujung-ujungnya duit ya. Iya. Tapi kan belum ada apa sih klarifikasi bener apa enggaknya kan di antara kedua pihak kan. Betul. Soalnya pas gua lihat update-nya sih si Puslap Merah tuh udah sempet nyamperin Bon. Tapi dihadang gitu. Iya, sama ormas-ormas itu kan. Ormasnya yang ngebelain, yang dihadang tuh dia sama si ininya, pengacaranya. Makanya gue kira di kawalan tentara kan. Pas gue lihat lebih jauh pakaiannya kok lah. Tentara kan hitam hijau ya. Ininya kan. Lah kok ini bajunya kan ada hitam, hijau, kuning sama merah. Lah apa ini? Bukan tentara, iya. Pas gue liat bagian atasnya lah, gondrong rambutnya, kagak cepak. Itu mah reman-reman sono ya? Iya, reman sono. Makanya udah dari situ pun orang liatnya kan udah pinter lah orang-orang sekarang kan. Ah ini mah kayaknya pembualan nih. Tapi dengan adanya ini, terlepas dari semua ini, lu percaya nggak sih Bon sama hal-hal goib seperti itu? Gue percaya Cul, kayak gue percaya dengan hal kayak gitu karena kan lu kan sempat hidup di Jogja gue 7 tahun. Apalagi kan daerah-daerah Jawa Tengah, pokoknya Jawa aja itu masih sakral banget akan budaya seperti itu Cul. Itu kan budaya sebenarnya. Contohnya ya banyak lah kalau lu hidup di Jogja lah. Lu pernah kesurupan ya? Iya. Gara-gara ngomong kasar di pantai. Iya, makanya dari situ gue percaya bahwa kalau misalkan apalagi kenapa Jogja itu memang daerah istimewa Yogyakarta. Ya karena itu masih ada keraton yang sakral banget, budaya-budaya yang sakral, masih kental. Makanya gue percayakan itu. Cuman rata-rata orang dukun-dukun kayak gitu tuh dia nggak memperlihatkan medianya apa gitu-gitu dan nggak terlalu dipublish ke media gitu, nggak terlalu lebay gitu. Dan mantra-mantranya pun juga nggak ada bersangkutan sama agama. Dia punya apa sih materi sendiri gitu untuk mengobati orang atau pertunjukannya atau apa. Biasanya kan dulu kan jasa-jasanya kan jasa-jasa apa sih menghilangkan santet atau menyantet atau apalah teluh gitu dan segala macamnya kan. Nah kalau yang dilakukan Gus Samsudin kan ini benar-benar udah pakai ranah semi ustadz gitu baca-bacaan, cuman medianya aja yang kocak gitu. Betul. Pakai alat-alat inilah apalah akhirnya jadi terekspos tuh gitu. Nah makanya gue dengan lihat Gus Samsudin ini ya pelajaran buat masyarakat Indonesia aja sih. Kayaknya harus lebih bijak lah dalam melakukan pengobatan gitu. Betul. Jangan apa-apa percaya gitu. Iya, kalau kayak Gus Samsudin gitu kan.
dia kayak gitu-gitu tuh. Gimana udah yang senior nih ngeliat Gus Samsudin kayak Ki Joko Bodo, Ki apa sih, Ki Pamungkas apa dulu yang Ki Daus Ki Daus pelawak. dia mau ngobatin orang, mau ngelawak. Ngobatin ini orang yang lagi sedih. Orang sedih, bisa juga tuh buat jasa kan. Iya, maksudnya gue bingung tuh, misalkan gue nggak habis pikir kalau kayak misalkan Ki Joko Bodo yang paranormal atau orang pintar lah. Ya orang pintar spiritual ya. Supernatural. Iya kayak gitu ngelihat kayak Ki Joko Bodo, terus Ki Prana atau Ki apa sih yang lainnya lah pokoknya. Solepati. Ustaz Solepati gitu kan. Ngeliat kayak gitu di rumah kayak dia ketawa-tawa aja kali ya. Iyalah. Siapa yang lagi Gus Samsudin? Gue udah lebih jauh kayak dari lu, Bro. Iya, gue udah kering lo masih nyebur. Iya. Gue udah kering masih nyebur. Iya. Ki Joko Bodo aja kayak dulu dia nggak pernah nge-expose apa sih berhubungan sama kliennya kan. Betul. Jadi pada saat praktik banget ya. Pada saat praktik tuh nggak direkam. Nggak direkam, nggak apa. Itu karena pun gue lihat pun juga Ki Joko Bodo nih emang dari Jawa Tengah juga kan. Maksudnya dari Pulau Jawa, walaupun dia dari Blitar, cuman agak lebay. Kalau Ki Joko Bodo kan bener-bener ya emang udah ada ranah-ranah kejawennya mungkin kan. Setidaknya ya udah profesional gitu. Makanya gue heran, gue nggak nyangka tuh Cul kalau misalnya Ki Joko Bodo ngeliat Gus Samsudin kan, paling ketawa-tawa aja deh. Ya kan? Namanya juga masyarakat Indonesia tuh mesti ini Bon, ke distract sama hal-hal itu, apalagi anak-anak muda nih Bon. Iya. Nih contohnya nih kayak waktu itu nih. Waktu itu kan kita pernah sholat nih di sholat Jumat kan di daerah di Masjid Atin tuh dulu. Di belakang kan banyak yang dagang-dagang tuh Bon. Nah di situ ada yang jual bulu perindu anjir. Nah bulu perindu tuh ya. Iya, jadi ada ember satu. Nah yang belum tahu bulu perindu gimana tuh, coba jelasin. Jadi bulu perindu itu tuh untuk menggait wanita men. Jadi buat cowok-cowok kalau pakai bulu itu taruh dompet, tak baca-bacain ya kan. Tempelin aja, pegangin tangan cewek, tak. Wah langsung tergila-gila tuh cewek. Katanya gitu kan. Nah jadi pas waktu itu gua ke belakang, gua liat, bang nih apaan bang? Bulu perindu gitu. Oh gitu. Jadi ada ember, set, terus ada 2 tangkai gitu Bon, 2 tangkai pohon gitu, bulu itu taruh sama dia sini, tak. Selama-lama dia gini, setak, ngelipet-lipet gini. Berhasil katanya. Iya. Wah, manjur nih Mas. Ya. Nah, kalau udah melipet gini, bawalah ke pasangannya gitu ya. Iya, gitu. Padahal Bon, padahal memang itu tumbuhan yang begitu. Iya kan, pertumbuhan emang kalau dikasih air, dia emang efeknya begini, goyang. Sama pun kayak putri malu dipegang langsung kuncup kan. Betul. Ini kalau bulu perindu sama aja. Makanya dibuang-buangin kan kita mau ngabangan. Iya, makanya gua beli lagi kemarin. Menyantet siapa lu? Buset, gua ada cewek inceran gua. Saking frustasinya, gua coba beli dah, tes kali itu bisa kali ya. Pas gua udah gua beli, "Bang, berapa, Bang?" "Ban." Akhirnya gua taruh dompet, dilapisi sama kain-kain yang tulisan Arab gundul gitu. Iya, gundul. Oke, nah, kok nggak ada yang mau ya? Kata gue kagak berhasil ini mah, kata gue ya apaan sih? Pas lu baca internet tuh emang begitu, emang ada tumbuhan yang begitu, gua ketipu ya? Iya, padahal kan gua udah keren ya, mas gua tuh udahlah dari cara gua tangungin aja, ngobrol aja. Iya, udah kayak Vino Gebastian. Iya, masa jangan terlalu percaya lah bulu perindu, minyak merah ya kan? Gak ada aja. Terus juga kalau misalnya kayak anak-anak STM tuh, kalau mau tawuran kan dia suka pakai kijang. Oh, isian, tektok. Buset, tektok. Dibaca nggak mempan tuh. Iya kan, makanya tektok. Iya. Kalau kena orangnya, wah orang yang kena. Jangan tektok, ada juga yang macan putih. Katanya kalau pakai macan putih, isian lu, lari lu kenceng lo kalau lagi tawuran. Tapi emang bener sih, maksudnya gue nggak tahu dah. Emang lari dia cepet kali ya. Iya, emang lari cepet kali. Pas lagi tawuran, saya langsung bisa cepet banget lari ya, kabur, katanya buat kabur. Jadi isian itu ada yang untuk menyerang sama defensif. Kalau menyerang itu tekbal ya kan, kebal. Kalau untuk kabur ya itu macan putih. Jadi lari cepet. Makanya multifungsi ya, maksudnya ada bisa setiap bidangnya gitu. Aduh, ada aja ya. Iya, makanya ya unik-unik lah pokoknya kalau fenomena goib di Indonesia. Ya, aduh. Misi-misi ada ya. Ya, maksudnya buat kalian memilihlah yang bijak gitu. Iya. Kalau emang lu sakit hati, jangan lari-lari ke sana gitu. Iya. Kalau bisa lu healing yang tadi kan healing atau kemana ke atau apa. Kalau lu suka sama cewek gitu, terus
ceweknya nggak mau, udah lalu introspeksi diri aja. Iya, gitu gua kan. Mungkin gue introspeksi diri. Oh, kurang duit kali ya gue. Nah, itu yang paling penting. Iya. Nggak duit, udah nggak ada duit emang udah paling relate. Iya, money is everything. Iya, sama lu biasa pakai kekerasan tuh. Misalnya cewek lu marah, pasti yang tampar. Wah, aduh, diputusin lu. Yang ada penjara lu, jangan. Iyalah, Makanya, ya udahlah. Yang pasti-pasti dan yang oke-oke aja gitu. Yes, betul. Kalau yang paling pasti sih di mana lu ada masalah, larinya lebih baik lu berhadap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Betul. Mendekatkan diri. Betul. Karena lu di saat lu mendekatkan diri lu bakalan dapat arahan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Iya, kan? betul. Dan dapat jalan kebuka gitu. Apapun masalahnya, apapun yang lu perlukan, ya udah lu curhat sama Allah, ya kan, sholat tuh. Jangan larinya ke dukun ya kan. Iya, lari ke dukun, atau lari ke tempat-tempat yang apa ya kan. Iya. Astagfirullahaladzim. Soalnya kayak gitu pasti kalau dukun-dukun yang palsu nih. Misalnya teman sering kehilangan laptop atau apa. Kan yang paling sering ke dukun tuh orang kehilangan kan. Iya, betul. Barang-barang berharga, contohnya laptop atau motor. Aduh, stres banget gua. Kepo nih siapa yang nyuri nih, akhirnya ke dukun. Ujungnya apa ke dukun? Oh, udah pasti terawang-terawang dukun-dukun palsu nih. Wah, Dek, ini mah orang-orang terdekat ini mah. Itu kan pasti jawabannya. Mau dimanapun ya? Itu, wah orang terdekat ini yang nyuri. Ya emang udah yang pasti bener orang-orang terdekat. Iya lah, orang ngambil dia juga pasti. Iya, makanya pinter-pinter milih teman emang. Soalnya lu udah percaya itu teman, ujung-ujungnya nyolong barang lu ya kan. Klepto. Iya, bahaya tuh. Makanya jangan terlalu mengumbar material. Iya. Jangan sampai lu hilang ke dukun lagi ya kan. Gitu sih. Oke lah. Mungkin pelajaran buat kalian ya dari podcast kita ini diambil hikmahnya, dibuang yang agak negatif ya gitu. Oke, thank you for watching and see you on the next week and next video. Bye.